Sebuah kisah di masa depan di mana hanya orang-orang elit dan kaya raya yang bisa menikmati udara bebas, sementara orang miskin dan rakyat jelata harus mengenakan masker atau mereka akan celaka. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, jangan pernah berhenti berharap karena harapan merupakan bahan bakar dari perjuangan. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul The Fix. Film ini dirilis pada tahun 2024 dengan Kelsey Egan sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian, terutama buat yang sudah kenalan ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan mari cerita kita lanjuti. Di masa depan yang tidak jauh dari masa sekarang, udara menjadi sangat beracun sehingga semua orang harus mengenakan masker dan pada setiap rumah harus dipasangi penyaring udara. Sebuah perusahaan bernama Aethera telah menciptakan obat yang disebut AI Remedy atau iRem yang memungkinkan orang untuk bernafas bebas tanpa masker selama 6 jam. Namun ada harga yang harus dibayar dan itu tidaklah murah, serta hanya kaum elit yang mendapat izin untuk memilikinya. We live in a world where nothing can be taken. Breathe secure, breathe pure, without remedy. Ya, kurang lebih itulah yang ingin disampaikan iklan dan tidak perlu mencari tombol skip karena sudah bawaan dari filmnya. Adegan kemudian berpindah menampilkan sebuah laboratorium yang gelap. Seorang pria bernama Solomon merekam video menjelaskan bahwa Aethera pada akhirnya akan menjatah iRem. Ketika itu terjadi, orang-orang tidak akan memiliki harapan. Jadi Solomon ingin memulai uji coba. Dia tahu bahwa meningkatkan dosis senyawanya dapat memicu respon imun yang fatal, tetapi dia pikir itu perlu untuk menyelamatkan umat manusia. When they start rationing air, people will be desperate. Pada saat yang sama, Solomon menerima kabar berupa peringatan tentang zona hijau terakhir di dunia telah tercemar juga, yang berarti bahwa dalam 18 bulan, 83% dari populasi dunia akan berisiko terpapar racun mematikan. Rekan Solomon, Spider, memperhatikan bahwa lab mereka sedang diawasi, jadi dia datang dengan ide melindungi penelitian mereka, yaitu menamai ramuan sakti dengan nama obat senang-senang yang lagi tren, yaitu Blue. Jadi, kalaupun mereka tertangkap, polisi akan mengira mereka pengedar sehingga ramuan sakti tidak diuji. Attention, emergency toxin alert. The last remaining green zone within the next 18 months. 83% of the population will be at risk. You know we've been watched. Hopefully it's just the cops. If we get raided, they won't think to test it. Do you expect him to be... Play the part. They won't look deeper. Adegan lagi-lagi berpindah menampilkan si model iklan, seorang gadis bernama Ella. Diketahui bahwa ibunya dulu adalah seorang model terkenal, tapi telah mengakhiri segalanya sehingga kini Ella yang mengikuti jejak sang ibu menjadi model, dan itu menjadi perbincangan di antara rekan-rekan seprofesi. Ella juga memiliki iRem yang disimpan dalam liontin dari ibunya. Selama istirahat di tempat kerja, Ella menerima pesan dari kekasihnya, Tali, yang secara tiba-tiba membatalkan kencan karena sibuk. Sorry, babe. Can't get you anymore. Got a mission to the flat. Ella kemudian curhat kepada sahabat Gina tentang model-model lain yang membicarakannya, dan bukan kebetulan Gina sedang bersama Tali, karena saya yakin ini bukan hal baru di kalangan anak muda. Tali ingin memberitahu Ella yang sebenarnya, tapi Gina mengingatkan bahwa hari ini bukan waktu yang pas karena bertepatan dengan hari kepergian ibunda Ella. I'm gonna tell it today. Oh, shit. I thought you... Tali kemudian pergi ke lingkungan kumuh untuk meristok beberapa tabung Blue, sementara Gina menunggu di mobil. Ella tiba-tiba menghubungi untuk mencurhati tentang Tali karena tidak menjemput sehingga harus pulang dengan angkutan umum. Mereka kemudian membicarakan tentang pesta. Gina mengajak Ella, namun Ella sedang tidak dalam perasaan yang baik. Setelah menutup telepon, Ella mendengarkan seorang tunawisma meneriakkan tentang udara beracun yang dianggap sebagai hukuman Tuhan atas apa yang manusia lakukan terhadap planet ini. Fools! There's always a cost for what are here to cleanse the earth. Only the chosen
will breathe. Sementara itu, Tali mengejutkan Bandar karena kedatangan. Seharusnya tidak ada yang tahu di mana si Bandar tinggal, tapi Tali dengan licik menggunakan aplikasi pelacak. Sambil menunggu Bandar menyiapkan paket, Tali menyaksikan wawancara di televisi di mana kepala peneliti Aetera, Eric, sedang menjawab pertanyaan dari penelpon yang awalnya normal, tetapi segera berubah dan menyebut diri sebagai Lazarus. Lalu mulai mempertanyakan asal-usul IREM yang mengatakan bahwa perusahaan itu tidak akan dapat memenuhi permintaan pasar global. Merasa tidak nyaman, Eric dengan cepat mengakhiri percakapan. We are replacing it. I'm not talking about the looting. Conspiracy theories now, it's very hard to keep up. How will it... There you go. Explains the distrust of authority. I'm so sorry, Doctor. I don't know how that one slipped through. Sementara para geng teralihkan, Tali menyelinap untuk berkeliling dan akhirnya menemukan laboratorium gelap tempat Solomon dan Spider sedang mengerjakan ramuan sakti yang sekarang menjadi sangat mirip dengan obat pesta. Tali memperhatikan Solomon meminum salah satu dan seketika menjadi rileks, jadi Tali pun berasumsi bahwa itu obat baru yang lebih bagus dan mencurinya. Tali kemudian mendapat paket dari Bandar dan segera ia pergi bersama Gina seolah tak terjadi apa-apa. Tapi diam-diam ada seseorang yang mengawasi, memperhatikan Tali dan Gina. Increase production threefold. Sure. We're wasting time for... Father, maybe. He won't break that easily. After the break. Hey, don't push it. We're low on amphetamine. I told Libby to make her. What's happening? Solomon hasn't left the house. Sementara itu, Eric mendapat telepon dari sang ayah yang merupakan CEO perusahaan. Pria itu mengatakan bahwa Dewan tidak senang dengan reputasi buruk yang didapat perusahaan dari seorang ahli teori konspirasi. Jadi dia mendesak Eric agar segera mencari solusi jika memang tidak ingin kehilangan jabatan. Beberapa waktu kemudian, Eric pun kembali ke laboratorium dan mencoba ramuan baru pada seekor tikus. Namun tikus kecil itu mati hanya dalam beberapa menit, yang mana membuat Eric marah dan segera memanggil asistennya Angela untuk mendapatkan informasi. Jadi setelah melakukan pelacakan, diketahui bahwa Lazarus berada di Luxembourg. Conclusion: synthetic replicas fail to reproduce the neutral. Got the geodata back on Lazarus. He was using a I don't proxy, need but... the details. Tak lama kemudian, Eric mendapat panggilan dari putranya Max, yang mana diketahui bahwa bocah itu menghubungi Eric secara diam-diam karena kedua orang tuanya telah bercerai dan kini hubungan mereka sangat buruk. Max berbagi bahwa dirinya memberikan sejumlah uang kepada seorang pria miskin di pinggir jalan. Bukannya bangga, Eric malah mengaku tidak senang menganggap orang-orang miskin sebagai parasit. Panggilan pun diinterupsi oleh sang mantan yang mengumumkan bahwa mereka akan pindah ke kota lain. Dan Eric merasa khawatir tentang anaknya yang hidup dekat dengan zona merah. Today, I gave money to the man who lives in the street. Commendable. You can't give your allowance to everyone now, can you? People are parasites. Very few give back. You're taking them to a red zone? Yeah, all right, we'll take precautions. But you know what? We'll do another talk show about Daddy. Kembali ke tokoh utama kita yang sudah pulang dan terus melihat sampul majalah di mana foto sang ibu dan Ella yang masih bayi terpampang jelas. Apa yang Ella pikirkan adalah bahwa industri model menyukainya karena mirip dengan sang ibu. Di saat yang sama, dia mendapat panggilan dari sang ayah yang terjebak di benua lain dalam misi membantu rakyat miskin, dan Ella membenci hal ini karena seharusnya sang ayah ada di sini menemaninya. Lalu panggilan pun diakhiri. Ella merasa kesepian sehingga memutuskan untuk pergi ke pesta di mana ada Gina dan Tali yang sedang bersama di kamar mandi untuk mencoba ramuan sakti. Mereka dipergoki oleh Ella dan segera terjadi pertengkaran antara dua sahabat. How long? You told me she wasn't coming. She said she wasn't. You don't care about him. Says who? You act like he's just... Was this not enough for you? That's not it. Then what is it?
Sendirian dan depresi, Ella memutuskan untuk mengkonsumsi ramuan. Jangan sekali-sekali meniru hal ini ya. Ella kemudian pergi ke lantai dansa dan mulai merasakan efeknya, yang mana tujuannya adalah membuat Tali cemburu. Tapi Tali sendiri malah cuek, dan akhirnya Ella merasakan sesuatu pada tubuhnya. Seorang pria bernama Brian mencoba menolong, tapi Ella memarahi dan mengusirnya. Ella kemudian menerima pesan dari Gina yang hanya diabaikan. Gadis itu akhirnya berendam di bathtub untuk menenangkan diri karena merasa tubuhnya seperti terbakar. Di ruangan utama, Tali menyadari bahwa diri telah kehilangan ramuan sakti, dan saat mencari, Tali malah ditemukan oleh Solomon dan geng yang mulai mengejar ke seluruh rumah. Mereka berakhir di kamar mandi, sementara Ella bersembunyi. Solomon dan para geng memukuli dan memaksa Tali agar mengakui tentang ramuan. Kelompok itu pun memutuskan untuk menggeledah seluruh rumah. Ella kemudian keluar dari persembunyian, menjelaskan bahwa telah meminum seluruh ramuan itu. Dengan licik, Tali melaporkan hal ini kepada geng. Tapi saat kembali, Ella pun menghilang. Talking about. Someone took it. Who? I don't know. Someone here. Fuck. I took it. Where is it? Don't tell them! I'll be right back. Where the fuck is she? No one's here. Idiot. Where is she? I'm not. Hidung bergerak. Tiba-tiba Tali mengeluarkan pistol dan mengancam semua orang sehingga pergulatan pun terjadi dan Tali tak sengaja menembak diri sendiri. Saat Tali pingsan, Solomon membalut luka sementara Spider membubarkan pesta mengatakan polisi sedang menuju ke sini. Setelah semuanya aman, Solomon dan gengnya pun pergi. Lalu tak lama berselang terungkap bahwa ternyata Ella bersembunyi di langit-langit. Terlihat bintik aneh pada kulit Ella yang diduga adalah reaksi terhadap ramuan. Ella kemudian tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya untuk membuka pintu yang terkunci dan itu benar-benar mengejutkan. Mendengar kegaduhan tersebut, geng Solomon pun kembali mengejar. Whoa. My own house, now I'm a piece of shit. The gun is loaded! The gun is loaded! Spider! Spider! Wait, the gun is... What's wrong with you? Tali berusaha mengikuti apa yang dilakukan Ella, namun cedera membuatnya tergelincir sehingga pria itu pun terjatuh. Gina yang baru saja tiba mengira Ella telah mendorong Tali sehingga segera melaporkan hal ini kepada polisi dan Ella pun terpaksa melarikan diri sampai akhirnya pingsan di depan mobil Brian. What did you do? Di apartemen, Brian yang awalnya saya pikir culun, baik, dan tampan, tapi malah mengambil kesempatan dalam, mohon maaf, kebrengsekan. Untungnya Ella segera menyadari dan melancarkan serangan, lalu pergi setelah menyadari dan memotong sesuatu yang tajam tumbuh di bagian siku. Beberapa waktu kemudian, Ella tiba di rumah sakit. Di sana banyak pasien yang telah mengantri, tapi Ella tetap berusaha menjelaskan apa yang ia alami, sehingga perawat memerintahkan petugas untuk mengkarantina Ella. Fuck! What the fuck is wrong with you? Excuse me, I need help. How's your breathing? It's fine. You're gonna have to wait. Can you just look? You can breathe. We'll work. Security! Untungnya seorang pasien perempuan mau tutup mulut, jadi Ella bisa lolos dari kejaran petugas dan sebagai tanda terima kasih, Ella menyerahkan airemnya kepada wanita itu, serta memintanya untuk tidak berhenti berjuang. Sementara itu, ditampilkan Eric yang menerima laporan dari wanita yang disebut komisioner mengenai situasi terkini tentang kematian Tali dan tentang Ella karena wanita itu telah mengirim mata-mata untuk mengikuti mereka. Laporan tersebut juga berdasarkan
laporan dari Brian yang diterima polisi bahwa Ella memiliki sesuatu yang tajam dan untuk lebih mempermudah saya akan menyebutnya cakar, yang mana membuat kepala peneliti Aetera menjadi tertarik. Ditampilkan juga kelompok Solomon yang menggeledah rumah Brian dan menemukan cakar, dan akhirnya kita kembali ke Ella yang menemui Gina. Stop it! Stop! Took the drug, Gina! I need help! Setelah ketegangan mereda, Ella mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan bantuan, menjelaskan semua yang dialami, termasuk ketertarikannya pada daging mentah. Seseorang mengirimkan pesan kepada Ella, tapi hanya diabaikan. Pertengkaran mulai terjadi ketika membahas perselingkuhan, merupakan akibat dari sikap Ella yang selalu menyakiti perasaan orang. Ella kemudian menerima telepon dari kelompok Solomon dan setuju untuk bertemu. Sebenarnya, Gina ingin menghubungi polisi, tapi segera Ella menghentikan karena berharap bisa mendapatkan obat penawar dari Solomon. How do I fix it? There has to be an antidote or something. It's not that simple. Be there at 3. Come alone, or I won't help you. No! You heard what he said! I'm not a monster. Di Luxembourg, anak buah Eric menyerbu sebuah bangunan yang diduga sebagai tempat persembunyian Lazarus. Tidak ada seorang pun di sana. Yang ditemukan hanyalah tablet yang terdapat pesan dari Lazarus mengatakan bahwa Eric tidak memiliki sumber daya untuk terus membuat Irem dan akan segera kalah dalam persaingan. Eric pun segera menelepon sang ayah, meminta waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan formula baru karena ingin lebih dulu menghabiskan waktu bersama putranya. Namun sang ayah sepertinya tidak peduli karena bisnis adalah bisnis. Dia mendesak Eric untuk menyelesaikan formula dalam 3 hari. Long gone. He left you something. It would be dangerous to disclose how finite it means you don't get to play God. Don't need details, just results. I've got synthetic formulas in 5 months. None of them work. Kembali ke Ella yang sedang menikmati daging mentah, sementara Gina mencoba melacak ponsel tali. Sebelum berangkat ke pertemuan, Ella memberitahu temannya bahwa setelah ini selesai, dia tidak ingin bertemu dengan Gina lagi. Beberapa waktu kemudian, Ella bertemu dengan Solomon yang mengalihkan perhatian, sementara Spider menyerang dari belakang. You alone? What does it look like? Her mask was pretty useless. Chloroform has smaller molecules than the toxin. Solomon dan Spider membawa Ella ke tempat rahasia yang juga diperhatikan oleh anak buah Eric. Saat terbangun, Ella menggunakan cakarnya untuk melepaskan diri, lalu segera melahap daging mentah di atas meja. Saat mengetahui Solomon dan Spider datang, Ella mengambil sebilah pisau, lalu meludahkan asam untuk mengancam. Namun ternyata masalah tidak hanya itu, karena segera polisi datang mendobrak masuk. Whoa! Shit! What do you want with me? Get away from me! Hands in the air! You're under arrest! What? What? For the assault of Brian Box. Di penjara, Ella memeriksa lehernya yang ternyata timbul semacam bercak dan tiba-tiba saja telinganya putus, lalu telinga baru berbentuk aneh tumbuh sebagai gantinya. Solomon menjelaskan tujuannya, yaitu menemukan alternatif Irem dan dapat menyediakannya untuk setiap orang secara gratis, tidak peduli status sosial. Sayangnya belum sempat menjelaskan lebih lanjut. Eric datang dan momen ini sekaligus mengungkapkan bahwa Solomon dulunya bekerja untuk Aetera. Tanpa banyak basa-basi, Eric kemudian melihat lebih dekat mutasi yang dialami Ella dan menjamin kebebasan Ella serta Solomon. You can't let him go. He's making a bad drug. Tell me about this drug. It's done things to me. Come with me. I'll get you the help you need. Beberapa waktu kemudian, di fasilitas Aetera, Eric memberikan Ella obat penenang sehingga dapat menjalankan beberapa tes. DNA Ella tampaknya telah bermutasi, yang artinya dia bukan manusia lagi. Eric kemudian pergi ke ruang bawah, di mana Solomon disiksa. Setelah membaca semua kejahatan yang dilakukan, Solomon bisa dipenjara. Oleh sebab itu, Eric mengajaknya bekerja di Aetera lagi. Namun tawaran itu ditolak oleh Solomon karena bertentangan dengan prinsip. Eric menjelaskan bahwa sejak
awal, manusialah yang telah menghancurkan lingkungan. Jadi sudah sepantasnya sebagian besar dari mereka musnah. Oh, but they are not. Whatever we're looking at, it's not human. Cross-reference. You're a biochem prodigy with a gang background. Work with me, and I'll make sure no one ever finds out what you did to her. Don't you think the human race has done enough damage? We make the hard choices so the rest of the world has a chance. I am not giving you the formula. Kembali ke Ella yang terbangun, menyadari wajahnya mulai bermutasi. Eric menjelaskan bahwa transformasi tersebut bisa membuatnya menghirup udara tanpa perlu mengkhawatirkan racun karena tubuh Ella dapat memproduksi enzim yang menjadi bahan dasar IREM. Eric mulai memanipulasi Ella, mengatakan telah mencoba menghubungi ayah Ella tapi tidak ada jawaban dan menjelaskan bahwa Solomon menolak kerjasama karena masalah hak cipta. Jika diizinkan untuk melakukan lebih banyak tes, maka Eric berjanji akan menyembuhkan Ella. Ella pun percaya dan mau menandatangani pernyataan. Lalu beberapa waktu kemudian ketika terbangun lagi dengan kuping barunya, gadis itu mendengar pembicaraan Eric dengan sangat jelas meskipun di balik kaca yang cukup tebal. She's been sedated during exposure. We couldn't have adrenaline. She's producing 20 times more of the neutralizing compound in a single. Ella mengetahui bahwa Eric sebenarnya ingin mengekstrak enzim dari tubuh Ella melalui prosedur yang berbahaya. Selain itu, diketahui juga ayah Ella yang merupakan pejabat negara telah melaporkan tentang kehilangan putrinya, tetapi para polisi tidak akan bertindak karena Eric telah menyuapnya. Board won't agree to human testing. Not testing, it's research. In addition to harvesting her. As an interim measure. Jesus. You can hear us through the glass. Remarkable. I have no idea how long it will take to replicate Soul's drug. Beberapa waktu kemudian, Spider yang sejak tadi mengikuti tiba di fasilitas itu dengan van curian, berpura-pura membawa stok. Karena pengawas CCTV sibuk dengan video game, Spider pun tidak mengalami kendala di pintu gerbang. Sementara itu, dua petugas mendatangi kamar Ella untuk menyiapkan wanita itu menjalani prosedur, namun tiba-tiba saja Where is Block B? Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi Solomon, Ella menyeret salah satu petugas untuk membuka pintu dan ini disaksikan oleh si kepala keamanan sehingga segera menyalakan alarm. Beberapa saat kemudian, Ella akhirnya bertemu Solomon yang menjelaskan tentang mutasi Ella hanyalah efek samping, terkesan meremehkan, dan Ella tentunya marah. But look what it's done to me. Just Sementara itu, di bandara pribadi, Eric menjemput Max. Ketika mereka tiba di fasilitas, Eric mendapat laporan tentang Ella. Ketika kembali ke fasilitas, Eric mendapat laporan tentang Ella, jadi dia bergabung dengan tim pencari dan meninggalkan Max dengan Angela. Angela yang enggan menjadi pengasuh meninggalkan Max, lalu dia menemukan liontin Ella. Para penjaga sedang menuju ke ruangan bawah yang tentu saja terdengar oleh Ella karena pendengaran supernya. Jadi Solomon menunjukkan jalan dan keduanya pun berhasil melarikan diri sebelum penjaga datang. Where are we going? Back entrance. You can balance. Very useful as far as side effects go. Di saat yang sama, Spider memasang peledak dan mengirimkan pesan peringatan tentang ledakan yang akan terjadi dalam 9 menit. Angela melaporkan tentang hal ini, namun Eric hanya menganggapnya sebagai pengalihan. Setelah menyelinap ke terowongan, Solomon dan Ella tiba di lab menggunakan hologram. Solomon menjelaskan bahwa bahan utama yang digunakan dalam IREM diekstrak dari serangga capung yang hanya ditemukan di Afrika. Mereka adalah satu-satunya spesies yang tidak terpengaruh oleh racun di dalam udara dan Ella kini menjadi salah satunya. They're indigenous only to South Africa. You turned me into a fucking dragonfly.
And synthetic alternatives don't work. Ethera wants Aram to be the only solution, but it isn't. You prove. Capung ini telah punah karena produksi Ethera dan bahan sintetisnya tidak berfungsi. Inilah alasannya mengapa Eric menahan Ella. Solomon telah bekerja dengan Lazarus untuk menyempurnakan formula dengan mencampur DNA hewan lain, dan mereka berencana untuk mendistribusikan ke seluruh dunia. Lagi-lagi penjelasan itu terganggu, kali ini oleh aktifnya salah satu peledak. Jadi Ella dan Solomon pun harus kembali berlari. You look at me and you see your own success. Do you know where I'd be if I believed Think what they want. So prove them wrong. It's not that easy. I never said it was. Mereka kemudian bertemu dengan seseorang yang ternyata adalah Spider. Tak bisa berlama-lama karena gas telah memenuhi seluruh ruangan, jadi mereka melanjutkan pelarian sampai akhirnya bersembunyi di toilet, dan di salah satu bilik mereka menemukan Max. Tak tega meninggalkan, Ella mengaku sebagai peri dan ia berhasil merayu Max untuk ikut berlari keluar dari gedung. Beberapa waktu kemudian, Eric muncul di hadapan. Spider dan Solomon berhasil menghindari, sedangkan Ella terpaksa berpura-pura menyandera Max. Trust me. Don't listen to her, Max. You are there. Pada momen ini terungkap betapa buruknya Eric sebagai seorang ayah. Dia bahkan tetap menembak meski putranya dalam bahaya. Ella segera melompat turun, memanfaatkan kemampuannya untuk menyusul Solomon dan Spider. Mereka pun menuju ke van untuk melarikan diri, dan di saat yang sama para penjaga yang menembak segera dihentikan karena Eric membutuhkan Ella dan Solomon hidup-hidup. I want her alive! I want her... Tertembaknya ban membuat mobil terguling, namun para penjaga hanya menemukan Spider di dalamnya. Sedangkan Solomon dan Ella telah melarikan diri, serta Ella menggunakan cakarnya untuk memotong pagar kawat. Sementara itu, Spider yang tertangkap mencoba mengelabui seorang penjaga. Awalnya memang terlihat konyol, tapi yang lebih konyol lagi, ternyata cara itu berhasil. I don't feel so good. Hey, are you right? Now you'll get fired. Ella dan Solomon pada akhirnya berhasil mencapai jembatan. Solomon meminta Ella melarikan diri. Solomon menunjukkan bahwa dirinya juga telah bermutasi akibat mengkonsumsi ramuan, tapi tidak yakin selamat karena hanya mengkonsumsi sedikit. Dan terakhir, Solomon memberi Ella sampel terakhir dan memintanya untuk menemui Lazarus demi menyempurnakan formula tersebut. I can't outrun them! There's got to be another way down! Should have been me. You took it too. Lazarus has the formula but needs this to make more of the drug. I loved and I loved and I loved. Sesaat kemudian, para penjaga datang untuk menangkap Solomon, tapi tidak dihabisi karena Eric mengatakan akan menjadikan Solomon sebagai ilmuwan lagi di perusahaannya untuk menciptakan mutan-mutan yang lain. Film pun ditutup dengan menampilkan Gina yang menemukan amplop berisi anting, biasanya dikenakan bersama Ella yang digunakan sebagai alat komunikasi. Lalu ditampilkan juga Spider yang meretas seluruh TV, mengumumkan pada dunia bahwa mereka harus berubah demi bertahan hidup. Dan juga tentunya ditampilkan tokoh utama kita, Ella, yang telah bermutasi sepenuhnya dan kini dia telah memiliki sayap. Wanita itu akhirnya bertemu Lazarus yang ternyata adalah Angela. Keduanya sepakat bahwa revolusi akan segera dimulai. Hello, Ella. You're Lazarus. Evolution, Angela. Dan tamat. Ya, film karya Kelsey Egan ini berlatar di masa depan distopia di mana industrialisasi berlebihan telah menghancurkan atmosfer bumi dan komersialisasi udara oleh perusahaan rakus digunakan untuk meraup keuntungan. Film ini mengikuti kisah supermodel sedang naik daun yang dilanda perasaan kehilangan akibat kematian sang ibu dan tidak sadar telah mengkonsumsi ramuan sakti yang mengubah hidup selamanya.
Film ini mengeksplorasi tema keserakahan dan eksploitasi dari perusahaan. CEO dan kepala peneliti yang tamak adalah antagonis utama dalam film ini. Dia ingin mengubah dunia menjadi lebih baik, tapi dalam upaya untuk melakukannya, itu berarti menghancurkan segala sesuatu di sekitar. Keputusan menuntunnya untuk melakukan hal-hal yang tidak etis, karena dia ingin menghasilkan obat yang hanya dikhususkan bagi kaum elit. Saya suka bagaimana film ini menjelaskan realitas dunia tersebut. Karena udara beracun, setiap orang harus mengenakan masker yang dirancang sesuai dengan kepribadian karakternya. Udara adalah komoditas terakhir mereka. Tetapi dalam masa depan distopia ini, segala sesuatu tentang cara hidup telah hancur akibat industrialisasi yang berlebihan. Dunia tempat film ini berlatar adalah situasi berbahaya yang dapat semakin menghancurkan umat manusia. Selain itu, film ini mengeksplorasi perbedaan kelas dan perjuangan untuk mendapatkan obat. Ella adalah bagian dari kelas elit. Dia memiliki akses yang lebih ke pelayanan kesehatan dan meminum pil Irem untuk bertahan hidup di dunia yang keras. Sementara orang-orang yang tinggal di lingkungan kumuh tidak memperoleh akses ke obat yang diproduksi perusahaan rakus. Jadi daripada menunggu, mereka mengambil tindakan sendiri. Dalam sebuah adegan, Ella pergi ke rumah sakit melaporkan tentang mutasi misteriusnya. Bukannya membantu, perawat malah memanggil petugas keamanan dan Ella melarikan diri. Dia berakhir di sebuah ruangan karantina di mana mereka telah menempatkan pasien yang paling rentan. Seorang gadis berada di ambang kematian, menunggu obat yang dapat membantu meringankan rasa sakit. Adegan ini membantu penonton untuk memahami realitas sulit dari rakyat jelata yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Secara keseluruhan, film ini adalah film futuristik yang cukup menarik dan disusun dengan tujuan jelas untuk memulai suatu waralaba. Meskipun saya pikir sang sutradara belum menciptakan universe yang cukup menarik untuk mendukung sequel, film ini tentu memiliki potensi untuk setidaknya satu film lagi demi menyelesaikan semuanya. Jadi, jika Anda menginginkan hiburan ringan yang tidak untuk ditonton bersama keluarga, apalagi anak-anak, film ini bisa menjadi pilihan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!